amal ibadah apa yang paling utama khususnya di akhir zaman ini agar kita selamat dari fitnah akhir zaman, Kiai? Ya, kita masih banyak doa-doa terkait dengan bahayanya Dajjal ya. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah Dajjal ya. Ini termasuk adalah doa-doa yang sangat baik. Seperti contoh doa yang sering kita bacakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, ini adalah doa-doa yang baik karena di situ ada nilai bahwa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari fitnah Dajjal. Masih banyak ya dari hadis-hadis Nabi atau yang dirangkai oleh para ulama berbentuk wirid atau hizib ya, yang perlu kita galakkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah kalau kita di pesantren milik kita ini, kita ada doa-doa semacam demikian. Itu diikuti. Misalnya ada doa menjelang sholat subuh, atau ada doa setelah sholat subuh, ya ada. Atau juga doa-doa hizib-hizib yang dibaca ba'dal zuhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib, ba'dal isya, ya, yang di situ isinya demi menyelamatkan kita, doa-doanya, isi doanya ini agar kita terselamatkan dari fitnah ad-dajjal ya, atau fitnah akhir zaman. Nah itu kalau kita rutinkan ya insya Allah kita akan dibentengi oleh Allah SWT, akan dijaga oleh Allah SWT. Yang kedua adalah menggiatkan ibadah kita, baik itu ibadah wajib seperti sholat fardu 5 waktu. Perlu diingat Nabi Muhammad ini Nabi yang sangat kita hormati. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau ini melaksanakan sholat 5 waktu, ya dah. Maka sangat bohong kalau ada orang yang mengaku saya ini sudah tidak lagi dengan syariat tapi kepada makrifat dan hakikat, karena itu saya tidak perlu lagi sholat. Nah ini seperti mengatakan saya ini lebih afdal daripada Nabi Muhammad. Masa begitu? Jadi nggak benar ya kalau ada orang mengaku sudah tidak perlu bersyariat karena syariat ini dikatakan kelasnya orang awam. Ini naudzubillah bisa murtad. Terus Nabi Muhammad dikatakan awam. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Nabi Muhammad lah yang mengajari kita sholat 5 waktu dan beliau sampai akhir hayatnya tetap melaksanakan yang namanya syariat khususnya dalam masalah sholat 5 waktu. Begitu. Nah, setelah itu kita juga mengamalkan syariat yang lain. Apalagi contohnya kalau perintah ya sholat, zakat, puasa, haji, ya dah. Terus menghindar kepada manhiyat, yaitu larangan-larangan, larangan mencuri, larangan mabuk, ya dah, dan lain sebagainya. Begitu diusahakan, maka kita kalau sudah demikian ya insya Allah akan terlepas atau selamat dari fitnah akhir zaman. Kalau saya juga menganjurkan, ini loh, ada lagu Jawa, ya, lagu tembang yang digubah oleh para wali songo ini diamalkan, maka insya Allah orang itu akan terlepas dari fitnah akhir zaman. Apa itu? Tombo ati iku limo sawernane. Apa? Tombo ati, obatnya hati itu ada 5 perkara. Ya. Terus moco Quran angan-angan sak maknane, baca Al-Quran dengan mengerti artinya, yaitu mengaji tafsir. Kalau membaca saja dapat pahala, tapi kalau ingin selamat yaitu membaca Al-Quran sekaligus mengerti artinya, yaitu lewat ilmu tafsir atau belajar ilmu tafsir. Ya, kaping pindo salat wengi lakonono. Yang kedua adalah salat malam. Salat malam itu bisa salat yang diartikan sebagaimana salat tahajud, salat witir akhir malam, itu sangat bagus. Tapi andai kata kita tidak mampu, misalnya para santri ini, wah pelajarannya penuh, ini kalau malam susah bangun, ya tidak harus malam hari, artinya tidak harus menjelang subuh, ya jam 3, tidak harus, walaupun itu sangat bagus. Tapi boleh sholat malam itu menjelang tidur, misalnya tidurnya jam 10, maka sholatlah, misalnya jam berapa, setengah 10, nah, sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Tapi nanti di akhirnya dikasih sholat sunnah witir, kan begitu. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Apa itu sholat malam? Iya, itu juga sholat malam karena dilakukan malam menjelang
tidur. Jadi yang namanya sholat malam itu tidak wajib setelah tidur, begitu. Tidak wajib. Ya, cuman sholat malam yang setelah tidur dan bangunnya itu sepertiga malam terakhir itu jauh lebih afdol. Masalah afdol saja. Ya. Nah, bahwa kaping pindho sholat wengi lakonono, terus kaping telu wong kang soleh kumpulono. Maksudnya wong kang soleh kumpulono itu adalah bergaullah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ibadahnya baik, gitu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang rusak, akidahnya rusak, akhirnya bergaul ikut rusak akidahnya. Ya, jadi kalau misalnya kita suruh pilih enak mana atau bagus mana, jaga masjid atau jaga gereja? Pasti jaga masjid, ngapain jaga gereja, itu tempat kemungkaran. Begitu, ini pandai dan dia bagus, maka dia mengikuti ajaran Wali Songo. Tapi kalau dia ini lebih suka jaga gereja, ini pengkhianat Wali Songo. Begitu, yang jaga masjid, aktif di masjid, ada acara-acara aktif, berarti sama dengan wong kang soleh kumpul bersama orang-orang yang soleh. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Kalau memang mempunyai stamina yang sehat, dia senang dengan puasa-puasa, maka lakukan puasa itu sangat baik. Orang ahli puasa sangat baik. Orang ahli puasa misalnya mengambil Ayyamul Bid, yaitu pertengahan bulan Arab lah, bulan Islam ya, tanggal 13, 14, 15. Kalau orang ada yang mampu begitu, maka sangat baik. Ya dah. Atau kalau enggak, misalnya dia mengambil Senin Kemis. Puasa Senin Kemis ini juga sunnah, ini bagus. Ya. Kalau dia lebih kuatan lagi, dia melakukan puasa Daud. Saumu Daud. Ya, apa itu Saumu Daud? Puasa Daud, sehari berpuasa, sehari tidak. Sehari berpuasa, sehari tidak. Kecuali kebetulan ketemu kok pas waktunya diharamkan puasa, seperti Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, maka di hari-hari itu tidak boleh dia puasa. Ya, tapi selain dari apa yang diharamkan berpuasa, dia langsung melakukan puasa, sehari puasa, sehari tidak puasa. Itu namanya puasa Daud. Ya, tentunya pada bulan Ramadan dia berpuasa bulan Ramadan yang wajib itu. Nah, namanya kudu weteng ingkang luwe. Ini bagi kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Maksudnya zikir wengi yaitu zikir. Kalau kita zikir ada beberapa macam cara zikir. Salah satu adalah mengaji. Mengaji kitab, mengaji agama itu termasuk zikir. Kalau kita di pesantren alhamdulillah, kalau kita bicara malam, mulai batal maghrib isinya zikir sampai minimal jam 9. Itu zikir. Ya, maka orang-orang pesantren ini lebih terjamin, keamanannya lebih terjamin. Kenapa? Karena zikirnya sudah lama ini. Kalau mau ditambah, maka tambah sholawat Nabi misalnya, setelah mengaji bersolawat sampai ketiduran, namanya ditambah. Nah, tapi kalau misalnya saya tidak bisa zikir-zikir wirid-wirid yang duduk anteng gitu ya, duduk tetap, memang belum waktunya, maksudnya belum usianya, usia suka main misalnya. Ya tidak apa-apa main, tapi bawa tasbih. Sambil sholawat ya, sambil guru-guru tapi tangannya bawa tasbih, karena orang membawa tasbih itu menolong orang menjadi ingat kepada Allah SWT. Subhanallah, subhanallah. Habis guru sama kawannya, kamu dari mana? Oh ya, aku tadi itu turun, ada ketemu sama kawan ngobrol di sana. Ada kopinya enggak di sana? Ada kopinya. Ayo ke sana dong. Ayo. Nah, kemudian tangannya sambil jalan sambil subhanallah, 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 subhanallah. Ya enggak? Kan enggak apa-apa. Maksudnya kalau kita misalnya bekerja di kantor, kalau di pondok ada aktivitas di kantor, enggak apa-apa, kita ngetik, kita apa sajalah. Ya, jangan pakai ngobrol yang tiada arti. Ngobrol tentang apa? Oh, ini nanti kita melihat Piala Dunia. Itu kan tidak ada arti dalam agama. Ya dah. Tapi kalau kita ngobrolnya ngobrol keagamaan, gimana ya kemarin pelajaran kita ini masalah akhlak, masalah akidah. Nah, ini kan bagus. Kalau enggak, ya sambil ngobrol, sambil bawa tasbih. Kalau temannya yang bicara, kita mengatakan subhanallah, subhanallah. Enggak usah keras-keras. Subhanallah, subhanallah. Begitu, ya, berbisik dalam hati. Ini jauh lebih baik. Baca sholawat, baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Mengingat dosa-dosa kita yang sangat banyak, baca istighfar. Kan begitu. Tapi kadang-kadang kita akan enggak.
seakan-akan kita tidak pernah punya dosa sehingga lupa terhadap istighfar. Padahal kita ini diperintahkan untuk banyak istighfar. Nabi Muhammad saja yang tidak punya dosa beristighfar minimal setiap hari itu 70 kali baca istighfar. Apalagi kita mestinya 7.000 kali kita ini karena dosa-dosa yang sering kita kumpulkan. Ya enggak? Begitulah kurang lebih. Lalu Pak Kiai, apakah benar di akhir zaman ini banyak para pendusta tetapi berkedok dengan label agama? Ya, itu yang dikatakan ad-dajjalun al-kadzabun. Ad-dajjalun, dajjal junior al-kadzabun, yaitu pembohong-pembohong agama. Ini nas dari Nabi nih ya. Jadi apakah ada? Ya pasti ada. Apakah sudah terjadi? Sudah banyak terjadi. Sudah banyak terjadi. Misalnya kalau di sekitar kita itu ada orang yang berpakaian santri atau bahkan berpakaian kiainya. Tapi dunianya ini bukan dunia mencari keridhaan Allah, tapi dunia adalah mencari harta. Yang sering saya nyanyikan, wadana wadana dana, wadana wadana dana, wadana wadana dana, yang penting cair dananya. Cari dana ini ya. Wah, akhirnya menjual agama, menjual seragamnya, menjual alma maternya, menjual ormasnya, menjual dan lain sebagainya. Ya, demi untuk apa? Segepok uang. Kalau sudah dapat uang, wah akhirnya dia mengoceh gak karu-karuan, memusuhi umat Islam, memfitnah sana, memfitnah sini. Ini terjadi. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, ada di akhir zaman itu akan satakhrujud dajjalun, akan apa? Muncul dajjal junior atau satakhrujul kadzabun, ya. Akan muncul pembohong-pembohong agama. Ini ya, berkedok sebagai tokoh agama tapi orientasinya justru adalah merusak agama dan mendapatkan bayaran-bayaran yang tidak halal. Begitu. Ini terjadi dan sekarang sudah banyak terjadi. Karena itu para ikhwan, para santri, ayo kita rujuk kepada ajaran para ulama yang lurus, ulama yang istiqomah, ulama yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ijma' para ulama, kias yang dilakukan oleh para ulama salaf, ya dah? Atau dalam mazhab-mazhab yang tadi sudah jelas di dalam berakidah mengikuti mazhab Asy'ari dan Maturidi, di dalam berfikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, salah satu dari 4 mazhab itu. Kemudian dalam bidang tasawuf atau berakhlak mengikuti apa yang dirintis oleh Imam Junaid al-Baghdadi, yaitu bertasawuf dengan berbingkai syariat. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah ya kita tidak sampai ikut kepada para tokoh yang sebenarnya bukan tokoh Islam tapi berbaju Islam dan mereka suka merusak agama Islam dari dalam. Ini yang sangat bahaya.